Halo semuanya ya, selamat datang kembali di bukan tanya seputar hukum, tapi curhat masalah keluarga. Dan sudah sekitar 4 hari baru terkumpul pertanyaan lagi, baru terkumpul sebuah curhatan lagi. Udah ada beberapa curhatan yang masuk ke DM saya mengenai curhat masalah keluarga dan solusi hukum. Oke, konsultasi hukum juga. Dan perlu saya ingatkan lagi, buat yang pengen curhat masalah keluarga atau pengen ada solusi masalah keluarga mengenai hukumnya, mengenai apapun, silahkan hubungi nomor di depan atau silahkan kalian DM direct ya. Ada beberapa pertanyaan di sini dan pertanyaannya belum saya baca sama sekali. Ada cukuplah nanti untuk satu video. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Langsung. Ini dari Mbak Senja. Senja ini cewek bro, pasti ini istimewa. Gimana yang ngadepin mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Rumah tangga saya di ujung tanduk gara-gara mertua selalu ikut campur. Sudah saya katakan bahwa salah satu faktor terbesar perceraian yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga atau adanya keikut campuran dari pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini tidak selalu pihak ketiga ini selingkuhan ya, tapi pihak ketiga itu bisa dari orang tua atau mertua yang merasa anaknya belum dewasa, perlu terlalu banyak bimbingan dan selalu ikut campur, ataupun anaknya masih merasa banyak tanggungan ke orang tua. Seperti itu ya, itu menyebabkan ketidakharmonisan di sebuah keluarga. Biasanya seperti itu. Alasan perceraian banyak sekali yang faktor intervensi dari orang tua dan mertua, khususnya seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Jadi kayak gitu. Untuk solusinya silahkan di mediasi dengan baik-baik dengan orang tua, dengan mertua juga, apalagi malah digabungin, mertua dan orang tua digabungin jadi satu, suluh ngomong baik-baik, langsung ketemu solusinya. Nggak jadi di ujung tanduk langsung mesra lagi sama suaminya nanti Mbak Senja. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya ini kedua dari Mas Bima. Cari kawan begadang. Oke, siap, silahkan Anda begadang sendiri, karena saya atlet jadi nggak boleh begadang. Iya. Oke. Silahkan cari kawan begadang siapa gitu aja ya Mas ya, Mas Bima. Itu bukan pertanyaan. Kalau misalnya sulit tidur, silahkan Anda dengerin hujan. Saya biasanya kalau nggak bisa tidur dengerin musik hujan. Bodoh amat. Ini dari Mas Jaka. Assalamualaikum, saya duda, cerai meninggal. Usia saya 39 tahun, saya punya anak satu masih berusia 6-7 tahun. Saya berniat ta'aruf mencari pengganti almarhum istri. Saya menjadi pengganti ibu dan anak saya. Bagi saya serius niat bisa hubungi saya. Oke, akan saya promokan. Ini ada Mas Jaka, umurnya 39 tahun. Untuk perceraiannya karena adanya kematian istrinya, sudah punya satu anak, umurnya 6 tahun 7 bulan. Oke, kalau mau istiqomah, mau mencari ta'arufan, silahkan hubungi dia. Nanti untuk kontaknya akan saya kasih ya. Untuk para perempuan, para janda, silahkan hubungi Mas Jaka. Ini solusi terbaik ya kan, kayak gitu. Selanjutnya dari Mbak Yunita, mau curhat. Kalau mantan suami sering main ke rumah, alasannya kepengen ketemu anaknya. Tapi masalahnya kalau gak ada suami saya, dia sering minta HB, itu hubungan badan ya biasanya singkatannya. Jadi mantan suami yang sudah bercerai sering main ke rumah dengan alasan melihat anaknya. Namun ketika suami resminya sudah nggak ada, minta hubungan badan. Ini tergantung mental Mbak, ini tergantung keputusan Mbak mau dikasih apa enggak. Namun saran saya, ketika Anda membuat kesalahan lagi,
perceraian itu akan terulang lagi. Lebih baik tetap lurus-lurus saja, karena lurus itu akan menuju jalan yang lurus juga, karena jalan yang lurus itu selalu baik dan selalu mudah. Jadi kalau mau mantan suami mau lihat anaknya, suruh bawa pulang aja, jangan di rumahmu mbak, nanti diperkosa sampean. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini dari Mbak Fitria. Assalamualaikum, mau tanya, sebelum suami saya meninggal, beliau sempat berwasiat saya tidak boleh menikah lagi. Dan ketika dia sedang sekarat kemarin, saya mengiyakan bahwa saya tidak akan menikah lagi. Umur saya 27 tahun, anak saya 1 tahun 7 bulan. Apakah wajib saya menepati janji tersebut? Oke, ini salah satu wasiat yang buruk. Menurut saya wasiat yang salah. Mbak Fitria baru umur 27 tahun dan anak 1, padahal saya aja belum menikah umur 25 tahun. Ya kan? Masa ini baru umur 27 tahun nggak boleh menikah padahal cewek? Terus siapa yang mau menafkahi? Jadi silahkan nggak menepati janji kayak gini nggak apa-apa, karena menurut saya ini sebuah wasiat yang salah. Wasiat untuk tidak menikah lagi itu nggak benar, itu di anjuran agama nggak ada, dan di anjuran hukum pun juga nggak ada ini ya. Jadi silahkan nikah lagi aja mbak. Kalau memang udah bergabungnya selesai, silahkan cari pendampingnya lagi yang bisa menafkahi Anda. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Laul. Kok aku punya suami gak tahu diri banget ya? Udah numpang di rumah orang tua, aku males banget ngapa-ngapain. Udah kayak raja, sekedar untuk sikat lantai WC kamar mandi aja males, gak mau. Untuk pasang lampu aja gak mau, padahal dia gak sadar cuma numpang di rumah aku. Gak sadar diri orang tua suami gak punya rumah, cuma ngontrak sempit. Makanya habis rumah tangga tinggal di rumah aku, tapi gak sadar dia cuma numpang. Silahkan peringatkan untuk suami mbak itu kalau terlalu males karena sudah berumah tangga dan punya tanggung jawab lebih. Silahkan diingatkan, kalau males-males kayak gitu kenapa Anda nikahi dulu? Kalau dia memang dalam keadaan ekonomi yang di bawah rata-rata, kenapa Anda nikahi mbak? Setelah nikah kan Anda menyesal. Tapi jangan cerai dulu, silahkan diomongin baik-baik, suruh lebih rajin lagi suaminya ya. Untuk selanjutnya ini dari Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan saudara saya, menikahi wanita non muslim yang masuk Islam. Beberapa bulan setelah mereka menikah, saudara saya dikirim bertugas di Papua tanpa sepengetahuan suami istri pergi ke gereja buat ibadah. Oh, jadi untuk pernikahannya dia pindah ke agama muslim, namun ketika suami ditugaskan ke Papua dia ke gereja lagi. Ini banyak sekali kayak gini ya. Jadi kadang untuk agar bisa menikah biasanya kedok salah satu pindah agama, namun setelah menikah nanti agamanya balik lagi. Saran saya memang yang belum terlambat untuk menikah itu memang harus sama kepercayaannya, karena itu sulit banget. Untuk menyamakan pikiran aja sulit, untuk menyamakan dua kepala jadi satu aja sulit, apalagi menyamakan beda kepercayaan. Pasti nanti ujung-ujungnya ketika memang tidak yakin setelah menikah nanti balik lagi ke agama masing-masing kayak gini ya. Selanjutnya ini dari Mbak Esya. Saya minta saran dong, saya punya suami tapi sejak 4 hari ini dia sering judi pulang pagi dan dia juga selingkuh lagi sama mantan istrinya. Udah nikah kedua ya. Dan gak ada ngasih saya belanja, dia kasar, selalu mukul dan marahin saya. Untuk suami Mbak Esa ini kayaknya paket lengkap banget untuk segera dipisahin. Udah kasar, udah selingkuh, udah main judi, itu lengkap. Udah untuk alasan perceraian udah lengkap, pasalnya udah lengkap, semuanya malah terpenuhi. Jadi kalau nggak bisa dibilangin, silahkan ambil keputusan yang baik untuk masa depan yang lebih cerah ya. Karena memang suaminya udah lengkap banget, udah nggak mau
kerja, peluyuran malam, selingkuh, kasar, berjudi, aduh kayak gitu dinikahin udah 2 kali dia, parah. Jadi silahkan pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Jika nggak bisa dibilangin, oke, ambil tindakan terbaik ya. Dan itu aja untuk pembahasan curhat masalah keluarga untuk hari ini. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang tidak bermanfaat, silahkan dibuat ketawaan aja. Apalagi ya, udah itu aja. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih, dadah.